Premanisme berkedok ormas kembali berulah. Pemirsa, di Subang, Jawa Barat, sekelompok oknum anggota ormas dilaporkan mendatangi proyek pabrik mobil listrik asal Tiongkok, Build Your Dreams atau BYD beberapa waktu lalu. Aksi ormas itu kemudian ditindaklanjuti pihak berwenang termasuk polisi. Bupati Subang berjanji aksi serupa tidak terulang di masa depan demi iklim investasi yang kondusif di wilayahnya. Jadi memang kemarin sempat ramai ya bahwa waktu ketika MPR kunjungan ke Cina ada laporan mungkin ke BYD Cina bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuman ketika kita konfirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri sudah bertindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme. Dan mudah-mudahan kedepannya premanisme itu juga di kawasan-kawasan industri kita sudah tidak ada, karena memang hari ini kita fokus dan concern untuk memberantas premanisme yang ada di Kabupaten Subang, khususnya di kawasan-kawasan industri, sehingga agar tidak ada lagi investor-investor yang akhirnya ketakutan dan akhirnya tidak jadi investasi di Kabupaten Subang, karena itu sangat merugikan kita, khususnya masyarakat Kabupaten Subang kayak gitu. Tentu saja dengan waktu itu ketika ramean maraknya premanisme, itu banyak sekali investor yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk membangun di Kabupaten Subang. Tapi insya Allah begitu kami bekerja dan kita sudah mulai tata, alhamdulillah insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan banyak investasi yang masuk ke Kabupaten Subang. Premanisme berkedok ormas tidak hanya terjadi di Subang, Jawa Barat. Berdasar hasil survei harian Kompas pada awal 2025 di kawasan industri Bekasi, dari 52 perusahaan yang disurvei, lebih dari separuh mengaku terganggu dengan aktivitas ormas. Para pengusaha mengaku dalam setahun pabrik mereka didatangi oleh ormas atau yang mengaku LSM sebanyak 122 kali. Kita bahas aktivitas ormas yang menjadi kendala investasi dan usaha di tanah air bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Ya, selamat malam. Baik, selamat malam. Pak Anton, tadi kita sama-sama menyimak pernyataan dari Bupati Subang, kemudian juga Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi juga mengatakan bahwa sebenarnya isunya sudah selesai. Premanisme ormas yang ngobrak-ngabrik pabriknya BYD sudah selesai. Tapi bagaimana kita bisa memastikan atau investor bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi premanisme serupa, tidak hanya di Subang, tapi di seluruh daerah di Indonesia? Ya, memang masalah ormas yang bertindak premanisme ini, saya kira kalau dikatakan selesai, ya masih terlalu pagi lah. Harus kita tindak lanjuti, karena kalau selesai itu nanti kita kan bisa lihat keluhan-keluhan dari berbagai pihak, dari masyarakat dan juga dari para pengusaha. Apakah masih ada tidak keresahan-keresahan itu? Apabila masih terjadi, bagaimana kita menyatakan bahwa itu sudah selesai? Tapi di sini jelas pemerintah, negara, Pemda, polisi harus memberikan satu sikap yang serius. Karena sebagaimana tujuan daripada ormas, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, kemarin juga saya bicarakan, tidak ada satu ormas pun juga yang tujuannya itu untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, intimidasi, penganiayaan, dan lain-lain. Yang intinya itu tidak ada yang bertujuan untuk premanisme. Justru tujuannya itu kan sangat-sangat mulia untuk pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, untuk menghormati norma-norma dan menjadi mitra strategis baik masyarakat maupun pemerintah. Nah, namun di dalam hal ini karena sudah ada di dalam undang-undang dan ini sudah jelas, terutama di pasal 59 itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 itu,
Pasal 59 itu kan jelas dilarang, 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 mulai dilarang menyebarkan ras, suku dan agama, dilarang melakukan intimidasi, penganiayaan dan lain-lain. Nah, justru di sini juga di samping tentu ada larangan, pasti ada sanksi. Dan sanksinya pun juga sangat berat. Mulai dari sanksi peringatan tertulis, kemudian penutupan, pelarangan kegiatan, sampai kepada pembekuan organisasi. Dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tersebut, dibandingkan dengan undang-undang yang lama yaitu tahun 2013 justru mempunyai kewenangan yang lebih. Kenapa? Karena sekarang ini kalau dulu untuk pembubaran ormas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut itu harus lewat pengadilan. Tapi sekarang tidak, cukup dari pemerintah via Kemenkumham. Dan sebetulnya masalah ormas, oknum-oknum ormas yang melakukan tindakan premanisme ini juga tidak terlepas dari budaya stigma ormas itu sendiri. Karena sekarang ormas yang dianggap hebat itu budayanya itu seolah-olah ingin berkuasa dan ingin menjadi raja kecil di daerah-daerah. Nah ini justru budaya ini harus ditekan gitu kan. Bukan itu sebetulnya tujuan ormas. Bahkan ada yang memakai seragam ya gagah-gagahan lah dengan dalih bela negara. Padahal bela negara itu kan bukan dilihat dari seragam. Bela negara itu dari perilaku, sikap bagaimana kita bermanfaat bagi negara. Nah ini mungkin sementara. Dan sekarang pun juga dengan adanya ormas itu kan untuk jadi mitra strategis pemberdayaan masyarakat. Tapi kenyataannya saat ini ormas itu dijadikan satu tempat perlindungan. Tempat perlindungan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Karena kalau yang punya, karena minimnya pekerjaan. Karena orang yang punya pekerjaan, ya saya kira untuk bisa aktif 100% di ormas itu kan sulit. Tapi yang tidak punya pekerjaan justru dijadikan apa? Lahan pekerjaan sampingan. Nah, sementara lahan pekerjaan sampingan yang paling gampang kan, ya mohon maaf, pungli, intimidasi, jadi jagoan, jadi jagger, nah termasuk tadi seolah-olah kalau ada perusahaan itu ya ada jatah preman lah. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita tekan. Apa urusannya? Makanya para investor ke Indonesia ini ragu, tidak kerja, tidak apa-apa, tidak punya jasa, tapi harus dapat uang. Kalau di luar negeri, siapa yang bekerja keras, itu yang mendapat uang. Tapi bukan berarti di luar negeri pun juga tidak ada premanisme. Cuman bentuk premanismenya itu sudah premanisme high. Karena ujung dari premanisme itu selain grup kecil ya, mungkin in group atau klub, kemudian tahap berikutnya geng, nah selanjutnya mafia. Nah kalau sudah jadi mafia ini kan berbahaya. Nah jangan sampai nah embrio kecil ini berubah menjadi mafia, karena kalau sudah jadi mafia besar, bahkan dalam salah satu teori disebutkan bahwa mafia itu ya, premanisme yang besar itu merupakan shadow state. Ya istilahnya itu bayangan daripada negara, bahkan yang bisa mengatur negara. Nah jangan sampai di Indonesia dengan adanya ormas yang mengedepankan premanisme Indonesia ini, negara Indonesia seolah-olah menjadi negara barbar. Nah untuk itu ya perlu segera sikap serius dari semua aparat. Karena bukan hanya TNI Polri saja, semua juga khususnya untuk Kemendagri, karena di Dirjen Kemendagri juga ada salah satu dirjen yang khusus mengawasi dan mengurusi ormas. Itu mungkin untuk sementara awal daripada pembicaraan kita. Jadi saya mungkin perlu pikir ulang kembali kalau masalah ormas ini sudah selesai, baru bisa selesai kalau semua
institusi terkait bekerja sama dan bisa menekan Baik, sikap-sikap premanisme dari ormas-ormas tertentu. Pak Anton, tapi premanisme dengan cara yang sangat anarkis, bahkan melawan petugas kepolisian, bahkan sampai membakar mobil polisi, membakar pabrik BYD. Ini kan tidak mungkin ormas itu bisa begitu berani kalau tidak ada backing yang kuat. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Anda melihat, mungkinkah selama ini premanisme yang terjadi saat ini atau ormas-ormas yang suka bersikap anarkis ini masih embrio, atau Anda lihat ini sudah mengarah kepada mafia? Eh, ya ada yang embrio, tapi ada juga yang sudah mengarah kepada mafia. Yang di Subang, Dan Pak, kita bicara yang di Subang. kalau Subang itu masih belum mafia ya. Kalau sudah kelas mafia kan shadow state, sudah bisa mengatur negara, bahkan para pejabat negara gitu. Nah, kemudian yang masalah pembakaran segala macam, sebetulnya di Undang-Undang nomor 17 itu 2017 itu kan itu sudah jelas ada sanksinya. Bahkan di samping sanksi administratif ada sanksi pidana, hukumannya itu 5 tahun sampai 20 tahun. Nah, di sini tergantung ketegasan sikap. Nah, bagaimana agar ormas tersebut ya segera ditindak dengan keras, dengan tegas. Kalau aparat negara atau institusi terkait tidak mampu menindak, ya akan begini-begini saja. Nah, cuman masalahnya di sini, apakah yang bersangkutan ini bertindak atas nama komunitas ormas atau atas nama individu? Nah, ini harus diselidiki dengan betul. Tapi apabila mengatasnamakan ormas, sudah libas saja, jangan ragu-ragu gitu. Ini akan jadi sebuah pembelajaran bagi ormas-ormas yang lain. Dan masalah backing, ya mohon maaf, pada kenyataannya ya kalau kita telusuri tidak ada sebetulnya backing itu sendiri, apalagi yang aktif gitu kan. Nah, jadi mereka merasa mengaku-ngaku saja. Ada yang mengaku A, B, C, D, ya. Bahkan ya mohon maaf, ada yang mengaku dari Bapak Presiden katanya. Bahkan Bapak Presiden itu sendiri kan sudah mengundurkan diri sejak tahun 2002. Jadi dicatut saja namanya gitu kan. Jadi backing itu kenapa? Hanya untuk bayangan saja. Tapi kalau aparat bertindak tegas, nggak ada lah backing ini. Baik. Percayalah, di sini negara justru jangan kalah dengan ya ditakut-takutin. Masa negara masih mau ditakut-takutin gitu kan? Ya, negara nggak boleh takut dan nggak boleh kalah, apalagi kalah sama preman. Pak Anton, kalau kita bicara Subang aja Pak, bicara Jawa Barat, saya mengutip pernyataan Pak Gubernur Deddy Mulyadi mengatakan bahwa di sana itu isunya karena banyak pembebasan tanah yang terkendala, yang belum selesai tapi kemudian pabrik main berdiri aja beroperasi. Dan juga percaloan tanah. Ketika Anda menjadi Kapolda 2016-2017, apakah memang banyak tanah yang terkendala di sana Pak? Ya, masalah pertanahan ini juga merupakan salah satu masalah yang merupakan salah satu masalah rawan bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di Indonesia. Nah, masalah-masalah ini memang tidak menafsirkan kan, memang ada dan sebetulnya kebanyakan masyarakat itu ya tertipu oleh yang mengatasnamakan investor, tapi sebetulnya mereka ini ya broker calo-calo. Bahkan ada juga yang dari investor sebetulnya sudah sudah turun misalkan, tetapi tidak sampai kepada masyarakat, sehingga ini menjadikan satu sengketa antara para pemilik dan juga masyarakat. Di samping itu pun juga memang masalah tanah ini agak ruwet gitu kan. Ruwetnya apa? Perusahaan beberapa sudah menyatakan membayar, ada fotonya segala macam SKT-nya. Tahu-tahu ada lagi orang-orang yang mengaku sebagai pemilik. Ada lagi yang mengaku ahli waris belum kebagian. Jadi agak ribet gitu kan. Jadi akhirnya terus saja ibarat benang kusut yang kaset kusut yang tidak selesai-selesai. Nah, ini masalah tanah ini memang cukup ya lumayan pabariut gitu kan, ribet gitu kan. Sehingga memang di sini perlu ada
tim khusus yang menangani masalah-masalah pembebasan tanah. Karena dalam setiap pembebasan pasti ada masalah. Leuwi Keris, kemudian di Sumedang, selalu ada masalah. Dan masalahnya itu sebetulnya ya hampir sama gitu kan, tetapi tidak ditangani dengan tim yang serius. Baik. Dan juga Baik, jika ya, masalahnya adalah hak rakyat atas tanah, itu yang dicaplok oleh investor, oleh pemerintah daerah mungkin. Artinya mereka bertindak atas nama individu, atas nama rakyat, bukan digerakkan oleh satu kekuatan besar. Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Anton, kita kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlyan. Pak Anton, kita lanjutkan dialog Pak, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kalau yang diperjuangkan oleh rakyat atas nama hak rakyat untuk tanah, itu yang diperjuangkan, artinya apakah ormas ini bertindak atas nama rakyat? ya bisa kita lihat secara administratif, apakah memang ada surat kuasa dari para pemilik tanah. Dan apabila menguruskan hal-hal yang bersifat hukum, kan seharusnya juga harus kepada orang-orang yang memang institusi-institusi yang punya lembaga bantuan hukum. Karena tidak semua ormas juga punya kapasitas yang demikian. Karena ini adalah masalah-masalah hukum. Jangan sampai nanti justru ormas yang menguruskan itu sendiri ya bersikap adanya penekanan atau sikap-sikap arogansi, kekerasan, intimidasi yang justru malah nanti keluar dari masalah yang sebenarnya. Jadi masalah pengurusan tanah itu kan masalah hukum yang tidak sederhana. Harus ada warkah, harus ada ya istilahnya asal muasal tanah, SKT-nya bagaimana, apakah terdaftar di kelurahan atau tidak, kemudian betul tidak masyarakat yang menggarap itu ada di sana. Kan ini perlu check and recheck, tapi yang kedepannya adalah harus merupakan satu lembaga yang berbadan hukum, karena ini menyangkut masalah-masalah hukum. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan, apakah ini atas nama rakyat atau atas nama ormas? Ya ini tergantung, bisa saja untuk kepentingan ormas itu sendiri, tapi bisa juga yang betul-betul memang karena masyarakat di kampung ini kadang-kadang ya kurang paham, kurang cerdas, sehingga mempercayakan kepada ormas-ormas tertentu yang dianggap mampu menyelesaikan masalah. Kenapa mereka demikian? Karena sudah banyak cerita bahwa kalau diselesaikan dengan sendiri, mereka kadang-kadang ditipu, mereka kadang-kadang dibohongi, sehingga dengan demikian ya karena budaya ormas itu budaya untuk mencari eksistensi, sehingga ini pun juga terdegradasi kepada pola-pola pemikiran masyarakat, sehingga masyarakat pun juga mau tidak mau berlindung pada satu ormas yang dianggap oleh mereka mempunyai eksistensi kuat. Pak menertibkan atau membuat ormas-ormas, semua anggota ormas, pimpinannya itu mereka tunduk terhadap undang-undang ormas misalnya. Tadi Anda bilang bahwa ini kita punya kebebasan berserikat dan itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi apakah sesulit itu untuk menertibkan ormas? Ya ini gampang-gampang susah ya. Sebetulnya kan sudah ada dirjen yang menangani. Jadi kalau menurut saya harus ditertibkan dari awal. Dari awal itu apa? Maaf, kebanyakan ormas itu tidak tahu tentang struktur, tentang tujuan. Tahu-tahu ormas itu lahir tanpa ada yang ngurus, lahir tanpa ada ibu, lahir tanpa ada bapak. Akhirnya jadi apa? Jadi anak jalanan yang tidak punya edukasi. Nah justru di sini ketika ormas itu sendiri lahir, wajib dari
pemerintah itu melakukan edukasi tentang apa sebetulnya tujuan ormas dan juga inventarisasi apakah ormas itu sendiri layak tidak untuk beroperasi. Nah, nanti setelah tahu tujuannya, oh ke sini saya tujuannya ini, ke sini cita-cita saya harus begini. Ormas saja sekarang banyak yang tidak tahu apa yang menjadi keharusan, apa yang menjadi larangan. Nah, karena tidak tahu makanya banyak yang melanggar. Nah, ketika ormas yang sudah sesuai dengan Kumham itu sekarang di Indonesia katanya kemarin itu 5.444 ormas terbesar yang di dunia mungkin di Indonesia diberikan ya semacam edukasi lah, pelatihan, penataran. Nah, setelah ormas itu kira-kira mampu, kemudian diberikan sertifikasi operasional. Nah, setelah sertifikasi operasional itu sendiri, nah nanti ada kontrol yang sederhana saja bahwa setiap ormas harus melakukan laporan-laporan kegiatan tentang bagaimana kemitraan, bagaimana tentang fungsi sosial mereka, bagaimana pemberdayaan masyarakat. Minimal misalkan 3 bulan sekali. Siapapun juga ormas yang tidak melakukan sistem pelaporan kepada Kesbang misalkan, tembusan kepada Polri, mungkin juga ke Kodim, itu akan dibekukan. Nah, ini sebetulnya tindakan preemptif dan preventif. Nah, tindakan represifnya, nah mereka pun juga diberitahu bahwa apabila Anda melakukan intimidasi, apabila Anda melakukan penganiayaan, pemalakan, pungutan liar, ini loh hukumannya 5 tahun sampai 20 tahun. Bahkan di dalam larangan undang-undang ormas itu sendiri menerima sumbangan yang tidak jelas peruntukannya itu dilarang. Kalau sekarang kan jatah preman gitu. Baik, Pak Anton, dulu Anda juga pernah bergabung di Ormas ya Pak sebagai pembina di Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI sampai tahun 2018 kalau tidak salah ya? 2016 lah, 2016 bahkan saat Anda menjadi Kapolda Jawa Barat saat itu Pak Anton, tapi ternyata Anda juga keluar. Anda keluar karena sudah tidak ada ideologi bersama dengan GMBI atau memang GMBI saat itu sulit untuk ditertibkan, apalagi saat itu Anda sedang menjabat sebagai Kapolda? Ya, kalau kepolisian kan ada yang namanya Binmas, pembinaan masyarakat. Ya, daripada mereka liar kemana-mana, tadinya maksud baik saya, lebih baik kan mereka dibina. Namun ketika di dalam perjalanan, ya mohon maaf, bahkan nama saya sendiri sering dijual. Saya tidak tahu. Dan ada beberapa oknum gitu kan, beberapa oknum yang melakukan ya aktivitas-aktivitas ya semacam premanisme, arogansi. Waduh, ini berbahaya nih, ini seluruh Indonesia. Makanya dari itu saya mengundurkan diri dan disiarkan di media. Jadi itu kan. Jadi kalau kepolisian atau kepolisian itu memang untuk membina ormas ini memang ada fungsinya, fungsi Binmas, pembinaan masyarakat. SOP-nya seperti apa Pak? Membina membina ormas di kepolisian? SOP-nya ya ketika mereka mengajukan, kemudian memaparkan tentang tujuan dan lain-lain, dan kemudian ketika di dalam kenyataan-kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang positif, ya bisa kita terima. Gitu. Tetapi ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif, kan ya sudah, kita pun juga bisa mengundurkan diri. Kan bukan hanya saya saja, banyak mungkin beberapa pejabat pun juga ya yang melakukan pembinaan, tetapi di tengah jalan kemudian mereka ini keluar tidak sesuai antara tujuan dan cara, sehingga banyak juga dari beberapa pejabat itu sendiri yang mengundurkan diri gitu kan. Baik, solusi yang udah Anda jabarkan tadi Pak Anton, apakah siapa seharusnya yang bertindak dengan tegas di sini? Siapa yang harus memulai? Siapa leading sektornya untuk menertibkan mereka semua? Kalau secara organisator, leading sektornya ya Kemendagri, karena ada dirjen khusus yang mengurusi ormas. Nah ini
Kemendagri nanti di Pemdanya adalah Kesbang. Nah, kemudian tapi kalau untuk penegakan hukum ya otomatis Polri gitu kan, leading sektornya. Ketika mereka melakukan ya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana gitu kan. Biasanya pelanggaran yang mereka lakukan itu pasal pengancaman lah, pengancaman pasal 368 KUHP atau pengeroyokan pasal 170 KUHP, itu pun juga termasuk tindakan kejahatan berat yang bisa dihukum di atas 5 tahun sehingga bisa langsung bisa ditahan. Baik, ke depan Pak, agar peristiwa kerusuhan di BYD ini tidak terjadi lagi, apakah Anda menyarankan untuk kawasan industri di seluruh Indonesia itu harus diawasi ormas-ormasnya? Ya, saya kira ormas-ormas itu sendiri ketika mau meminta sesuatu itu kan sudah suatu hal yang dilarang oleh undang-undang itu sendiri, gitu kan. Nah, di sini perlu adanya pengawasan dari ya aparat keamanan, gitu kan. Jadi setiap ormas yang meminta agar segera dilaporkan ke kepolisian, karena di dalam undang-undangnya itu tidak boleh menerima sumbangan yang tidak jelas. Ini untuk apa? Kinerja keuangan kan berbasis kinerja. Kalau tidak jelas peruntukannya, itu perusahaan juga berhak untuk menolak. Tapi kenyataannya kan perusahaan juga takut. Nah, di sini perlu dibuat mekanisme perda daerah bagaimana untuk menangani hal tersebut. Ya, bahwa setiap ormas misalkan yang meminta setiap perusahaan wajib melaporkan kepada pihak kepolisian, kepada pihak TNI, kepada pihak Pemda. Sehingga dengan demikian mereka pun juga akan takut, gitu kan. Dan ketika meminta sesuatu tadi jelas peruntukannya ini untuk apa, harus jelas. Kalau untuk kegiatan sosial apa? Ya. Karena yang boleh meminta kegiatan sosial itu hanya yayasan, sedangkan perkumpulan itu tidak bisa, tidak, istilahnya kegiatan sosialnya itu dibatasi. Jadi kalau ingin sebuah perkumpulan mengadakan kegiatan sosial, ya bentuknya jangan perkumpulan atau ormas, tapi bentuknya harus yayasan. Baik, Pak Anton, apakah Anda melihat ini sekarang saatnya untuk kita bersih-bersih ormas? Ya, saya kira ketika hal ini sudah dirasakan meresahkan masyarakat, ya harus bersih-bersih kan. Jangan sampai ini jadi stigma sehingga nanti para investor pun juga ya ragu-ragu ke Indonesia dengan alasan high cost. Nah, salah satu high cost ini ya baik pengusaha pribumi maupun pengusaha, apalagi pengusaha asing, kan ini akan merusak iklim investasi ekonomi gitu. Jadi saya kira ya harus kita bersihkan segera. Ya. Ada terlintas nama-nama ormas yang menurut Anda harus dibersihkan, Pak? Waduh, kalau hal itu saya nanti takut salah paham, silahkan masyarakat menilai sendiri. Dan sekarang pokoknya kalau ada ormas yang melakukan intimidasi, saya kira seluruh institusi terkait, stakeholder, segera tindak, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, itu saja. Terakhir, Pak Anton, mohon saran. Bubarkan. Ya, kalau perlu bubarkan, ya. Pak Anton, terakhir saran dari Anda, Pak, ketika pelaku usaha merasa terancam atau mulai diintimidasi oleh ormas, melapor kemana dan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh mereka, oleh pelapor? Kan jelas ini bahwa di dalam undang-undang ormas itu sendiri ada aturannya. Kalau masalah aturan administratif, ya jelas laporkan secara administratif ke Kesbang. Tetapi kalau itu ada unsur pidananya, misalkan pemerasan, pengancaman, intimidasi, pungli, minta uang, itu jelas harus ke polisi. Di samping undang-undang ormas, pasal 60 kalau nggak salah undang-undang ormas, ada juga pasal pidana. Pasal pidananya ya itu, pasal 368 pemerasan. Itu. Kalau pengerusakan pasal 170 itu pun juga ancaman hukumannya di atas
5 tahun. Baik, yang penting seperti yang Anda sampaikan tadi Pak, negara jangan sampai takut sama ormas, apalagi kalah sama ormas. Pak Anton Carlian, Kapolda Jabar 2016-2017, terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu Pak Anton. NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.